terkait kesehatan mental yaitu bipolar. Nah, di situ Ibu akan bertanya nih sedikit tentang kalian. Kalian tahu nggak sih itu kesehatan mental apa bipolar? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, sebelum saya membahas materi pada hari ini, saya ingin memeriksa kehadiran dulu nih. Apakah kalian sudah hadir semua? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kita hadir semua. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Fadila, ada di bawah situ ya. Terus tujuan dan agenda kita pada pertemuan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan emosional. Nah, baik adik-adik, mohon perhatiannya semuanya. Saya akan memperkenalkan ke kalian bahwa pentingnya kesehatan mental dan fokus pada gangguan bipolar. Jadi, semuanya mungkin sebelum saya memaparkan materi, saya ingin sedikit bertanya, apakah di antara kalian atau di sekitar kalian pernah mengalami yang namanya kesehatan mental atau bipolar gitu? Pernah? Pernah? Oh, baik. Sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama ada pengertian kesehatan mental dan bipolar. Yang kedua ada gejala-gejala gangguan bipolar. Yang ketiga ada tipe-tipe gangguan bipolar. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi gangguan bipolar. Yang kelima ada penanganan gangguan bipolar. Yang pertama pengertian kesehatan mental dan gangguan bipolar. Nah, di sini tuh ada kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengelolaan stres. Terus yang kedua ada bipolar disorder atau penyakit gangguan bipolar adalah suatu penyakit gangguan suasana hati yang dimana dia tuh terkadang mood atau perasaan yang sangat ekstrim dengan dua kutub, depresi, perasaan sedih berlebihan, dan mania, perasaan bahagia berlebihan yang mengganggu berfungsian sosial individu dan merupakan pemicu kuat upaya bunuh diri penderitanya. Terus yang kemudian ada gejala-gejala gangguan bipolar. Nah, gejala-gejala pada gangguan bipolar terbagi menjadi 4 periode atau 4 episode. Yang pertama gejala-gejala dari mania atau episode mania. Nah, dari gejala-gejala dari mania ini terbagi menjadi 2 perubahan. Yang pertama perubahan suasana hati dan perubahan kelakuan. Yang dimana perubahan suasana hati itu dia kayak merasa dari sedih tiba-tiba menjadi kayak tawa gembira gitu, kayak orang gila gitu. Terus yang kedua ada perubahan kelakuan yang dimana dia tuh kayak merasa khawatir, gelisah, terus tuh tidurnya berkurang. Terus yang kemudian ada gejala-gejala dari episode depresi yang dimana dia tuh perubahannya juga dia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada perubahan suasana hati dan perubahan kelakuan. Yang pertama perubahan suasana hati dia tuh merasa kayak kekosongan atau kekhawatiran sepanjang hari gitu. Terus ada juga perubahan suasana hati juga tuh ada yang dimana dia tuh kurangnya minat dalam sehari-hari, bahkan dia bisa kurang minat dalam berhubungan seks gitu. Terus yang kedua ada perubahan kelakuan yang dimana dia tuh kayak merasa gelisah, terus tuh kayak hidupnya hampa gitu, kosong lah gitu. Terus ada gejala-gejala dari episode hypomania yang mana di sini tuh hypomania tuh sama persis gejalanya dari mania, cuman bedanya dia ini gejalanya dia merasa dirinya tuh nggak punya gangguan bipolar. Dia tuh kayak dia merasa dirinya tuh sudah tidak berhalusinasi sama sekali. Dia merasa dirinya tuh normal pada umumnya, tetapi dia tuh tetapi dia tuh memiliki penyakit gangguan bipolar. Terus yang keempat ada gejala-gejala episode campuran, yang dimana episode campuran ini penyakit dari mania, depresi dan hipomania ini terjadi saat bersamaan. Nah, di sini dia tuh lebih ekstrim gitu penyakitnya. Ketika si pengguna penyakit ini yang menderita penyakit bipolar ini terkena dalam tiga penyakit ini dengan bersamaan, nah dia di situ pikirannya mungkin untuk bunuh diri. Terus yang ketiga ada tipe-tipe gangguan bipolar. Yang pertama ada penyakit bipolar 1, di mana individu akan merasa gembira dan bahagia yang berlebihan, berbicara sangat cepat, mudah tersinggung dan cepat marah, memiliki banyak ide dan kreativitas. Terus penyakit bipolar 2, hipomania, yang dimana jenis bipolar hipomania merupakan lawan dari kondisi individu yang mengalami depresi dan frustasi. Yang ketiga ada bipolar disorder of the species (BPNOS),
yang dimana dia didiagnosa ketika seseorang mempunyai gejala-gejala dari penyakit yang tidak memenuhi kriteria diagnostik untuk salah satu dari bipolar 1 atau 2. Yang ketiga ada penyakit silotimia. Pada tahap ini penderita bipolar tidak mengalami gejala-gejala yang sangat serius seperti jenis bipolar 1 dan 2, serta pada bipolar depresi yang dianggap paling berbahaya dan merupakan penyebab utama penderita bipolar merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan melakukan aksi bunuh diri. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi gangguan bipolar. Yang pertama ada stres, penyalahgunaan zat, obat-obatan tertentu, perubahan musiman, dan kurang tidur, kondisi otak, keturunan, pengaruh lingkungan sosial. Yang kelima ada penanganan gangguan bipolar. Nah, ada 2 cara efektif dalam penanganan gangguan bipolar, yaitu yang pertama farmakomologi atau penanganan dengan farmakomologi, obat-obatan. Seseorang harus berkonsultasi dengan psikiater atau berobat dengan pusat kesehatan. Terus yang kedua ada psikoterapi. Untuk psikoterapi ada beberapa teknik yang bisa dipilih dalam penanganan gangguan bipolar. Nah, terima kasih. Jadi apakah kalian yang ada di sini telah paham untuk mencegah dan mengenali gejala dampak dari kesehatan mental dan gangguan bipolar? Baik, terima kasih semua atas pemahamannya. Jadi di sini karena kalian sudah paham nih terkait materi kita, jadi saya ingin memberikan kesempatan untuk kalian menjelaskan yang telah kalian pahami. Jadi kalau begitu saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimpulkan nih materi yang telah saya paparkan pada hari ini. Siapa yang boleh menyimpulkan? Apa itu pengertian dari kesehatan mental? Oke Dea, coba jelaskan. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan kehidupan, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup. Seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Oke, kalau gangguan bipolar, siapa yang mau menyimpulkan? Gak ada nih. Saya. Oh iya. Jadi gangguan bipolar itu adalah suatu penyakit gangguan suasana hati atau mood atau perasaan yang sangat ekstrim dengan 2 kutub depresi atau perasaan sedih berlebihan dan mania perasaan bahagia berlebihan yang mengganggu keberfungsian sosial individu dan merupakan pemicu kuat upaya bunuh diri penderitanya. Oh baik. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi kita ini. Nah, kalian harus tahu bahwa kesehatan mental adalah kondisi penting untuk kehidupan yang seimbang di mana individu mampu menghadapi masalah dengan baik. Sedangkan gangguan bipolar ini dia tuh kayak memerlukan perhatian khusus, kayak dia tuh tidak bisa dia tuh tidak bisa membedakan yang mana baik, yang mana tidak. Nah, dia tuh kadang kayak kamu ngomong sesuatu dia tuh udah tersinggung. Jadi itu gejala-gejala dari bipolar. Mungkin cukup hari ini. Tadi kita mengawali dengan doa, mari kita mengakhiri juga dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.